Shadaqallahul azim. Ya, baik. Surah Lail atau Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Kalau secara keseluruhan surah Al-Lail ini adalah sejumlah 21 ayat yang termasuk bagian dari surah Makkiyah, di mana diturunkan sesudah surah Al-A'la. Dinamakan Al-Lail itu diambil dari ayat pertama yang artinya malam. Nah, dan dari surah Al-Lail ini kita belajar bahwa ada dua jenis golongan manusia yang kata Allah itu terdapat di ayat 7 dan ayat 10. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka saya akan nuyassiruhu, ya, kami akan mudahkan, ya, jadi kami kelak akan mudahkan, maka kami kelak akan memudahkan lil yusra, li kepada al yusra, kemudahan. Jadi inilah yang disebut sebagai orang beruntung atau orang bahagia atau orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan urusannya. Baik yang memang benar-benar mudah ataupun yang sulit lalu dijadikan mudah. Jadi diberikan jalan kemudahan, tidak ribet urusannya. Yang memang mudah dijadikan mudah, dan yang sulit pun juga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi mudah. Ya, taruhlah misalnya kalau ibu-ibu itu masak, menggoreng, itu yang mudah kan memang dengan minyak goreng. Masa ada terus kemudian malah ribet goreng pakai air, nggak bisa, nggak jadi gorengan, nanti malah jadi rebusan, ya, ya ribet itu. Jadi makanya terakhir yang viral itu kan, kalau memang lulus sekolah ya tunjukkan aja ijazahnya, kan gitu. Ijazahnya tunjukkan biar tidak usah ribet gitu. Kalau memang pernah sekolah di mana, gitu. Misalnya kita pernah sekolah di, anak kita sekolah di sini SDIT gitu ya. Dulu lulusan mana ini? Oh mana? Oh ini ijazahnya, kayak gitu ya. Jadi langsung saja sodorkan buktinya. Begitu. Jadi oleh Allah dimudahkan kepada jalan yang mudah. Tapi ada juga golongan yang lain, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-usra itu artinya susah, sukar. Jadi dimudahkan untuk sukar. Berarti bisa jadi urusannya itu sebenarnya mudah, tapi dibikin sulit, dijadikan sulit. Memang fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra ini lebih kepada perkara akhirat, perkara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kemudian kita dimudahkan, misalnya kita sholat itu terasa ringan, terasa mudah, itu kita jangan sampai merasa bahwa itu semata-mata dari kita. Itu Allah memberikan kita mood untuk sholat, mood untuk ngaji. Mood itu adalah sebuah perasaan yang senang kalau melakukan sesuatu. Betapa banyak orang yang gak mood, ditanya kenapa gak sholat, gak mood saya. Ya, kenapa kamu gak ngaji? Gak mood juga, lagi gak mood, lagi bad mood, begitu. Ya, sehingga ini calon orang yang celaka seperti ini. Orang yang celaka, fasanuyassiruhu lil usra, dimudahkan untuk sulit. Gimana ya? Jadi sulit itu rasanya kok gampang sekali bagi dia. Sulit aja, ribet aja.
gitu. Punya sepeda malah dituntun. Kenapa dengan sepeda motornya dituntun? Biar irit gitu. Oh ribet ini kok gak dinaikin gitu. Ya, jadi malah justru bikin ribet, bikin stres. Yang urusan harusnya mudah tetapi rumit. Ya, bikin sambel gitu, lomboknya sudah ada, terasi segala macam ada. Lah kok digecek pakai jempolan? Mana anunya? Sebenarnya ada tapi eman-eman ya, baru beli kemarin ya. Jadi malah digecek pakai jempolan. Ya ribet bener. Nah, maka tentu kita ingin menjadi golongan orang yang beruntung tadi. Yang mana orang yang urusannya mudah, baik itu memang asli daripada urusannya itu. Misalnya 1 tambah 1 ya mudah itu, cuma 2 gitu aja. Atau urusannya sebenarnya sulit, 50 dikali 1.500 cuci mikir sekiro. Tapi yang sulit tadi dimudahkan oleh Allah. Yang sulit juga dimudahkan, yang mudah dimudahkan, yang sulit dimudahkan. Diberi jalan keluar, baik itu urusan dunia juga urusan akhirat. Gitu. Nah, ini fasanuyas sirulil yusra. Maka kami kelak akan memudahkan atau menyiapkan jalan-jalan kepada yang mudah. Gitu. Kalau kata sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan istilah al-yusra ini itu adalah kebaikan. Dimudahkan untuk kebaikan. Ya, ada juga yang mengartikan kata Zaid Ibnu Aslam yakni al-jannah, dimudahkan jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu bukan berarti kita nyari jalan naik mau kemana, ya jalannya ke Merapi sana mau ke surga, bukan begitu. Tapi jalannya ya sholat, kita ngaji. Ini jalan-jalan untuk menuju surga Allah. Bukan kemudian jalan dalam arti yang sesungguhnya kita tapai jalan itu seolah kita mau naik Gunung Merapi lalu kita katakan mau ke surga, ya gitu ya. Nah ini kecemplung ke kawah betulan, nah bukan ke surga itu, malah ke mana itu? Ya jadi malah konyol kalau sampai seperti itu. Oke, jadi fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan cara-cara Allah untuk menjadikan sesuatu itu menjadi mudah. Masya Allah. Sehingga jaminan Allah itu tertuang di dalam surah At-Tolak di ayat 2-3 itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, niscaya akan diadakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja solusinya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Dikasih rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupkan. Dicukupkan itu bukan berarti banyak mesti cukup, sedikit mesti kurang, enggak. Karena istilah cukup dan kurang itu lebih kepada bagaimana perasaannya menilai, qanaahnya menilai, hatinya menilai. Maka istilah banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Tapi kalau orang yang hatinya qanaah, banyak dia semakin bersyukur, sedikit maka dia pun merasa cukup. Dia merasa cukup pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, sehingga yang muncul adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian minimal sekurang-kurangnya adalah sabar. Sekurang-kurangnya adalah sabar. Ya.